cuacanya panas teman-teman di bulan puasa ya menjelang Idul Fitri ini. Saya akan ngetes kekuatan sinyal Baofeng UHF. Akan ke Santiong, apakah dengan antena flower pot sinyal UHF masih bisa ditangkap di Santiong yang terhalang oleh satu bukit ya, Cigedut. Saya akan mereport per 100 sampai 200 meter ya teman-teman, supaya ketahuan kekuatan dan semakin melemahnya sinyal UHF. Baofeng UPI 82, ini 8 watt ya. Saya pengennya yang 10 watt sih. Nembe kagak anu 8 watt. Angin cukup kencang teman-teman, mungkin terdengar ya angin aheos. Nah kita ini masih ada di Balandongan ya, sebelum Kampung Pangkalan. Di sini masih kuat lah sinyal karena dekat sampai 250 meter ya. Ini saya ada di pemakaman umum Pangkalan. Jaraknya 1 kilo ya, 1 kilo ke HP atau ke HT, bukan HP, HT yang saya simpan. Mungkin masih jernih ya, karena masih dekat. Pokoknya saya akan mencoba nanti ke Santiong atau sebelum Santiong lah, kemudian ke Kapitan ya, untuk menguji kekuatan sinyal UHF Baofeng UP82 8 watt. Begitu Bapak Dewa ya, Bapak Dewa, Bapak Caca. Baik, kita lanjut kembali ke Dulang Mangkup ya. Nah, setelah Dulang Mangkup kita ke Cibodas ya. Kemudian nanti ke Lember Cukang, Tegalaya gitu. Oke, ini saya ada di Dulang Mangkup. Letaknya ada di sebelah atas atau bagian atas Kampung Balandongan ya. Mungkin sinyal pasti sangat bagus ditangkap oleh antena flower pot yang saya pasang di ketinggian 4 meter. Lumayan ya antena flower pot itu, walaupun tina paralon tapi mampu menangkap sinyal dari Bekasi, kemudian itu kemarin juga Cianjur ya malam. Saya ada di belakang Anaba teman-teman, panas cuacanya, tapi saya sebetulnya suka juga ya kalau cuaca panas begini, sebab sambil mengisi baterai jam tangan ya. Kebetulan saya menggunakan jam tangan atau top solar ya, atau jam tangan yang diisi oleh tenaga matahari. Jadi ini sudah mau 4 tahun ya, awet ya, baterai nanti tak akan seep-seep, data kapoyan, kapanasan langsung ngisi. Begitu Pak Dewa ya. Ya, nanya zaman teknologi, jam tangan oge, ku panon poe nya, tenaganya itu. Kita lanjut ke Cibodas. Kang Dewa, saya akan mengambil jalur yang ke Kapitan ya, jadi mabal supaya cepat. Nah, saya ini ada di Kampung Ciwangi. Kampung Ciwangi ini adalah salah satu kampung yang ada di Kelurahan Cikundul. Depan atau dekat ya, bukan depan, dekat rumah Pak Budi. Ini sekitar 2 kilo ya ke sini dari tempat tinggal saya di Balandongan. Masih jernih ya, kalau tidak salah kemarin dengan gelombang VHF. Saya tidak tahu untuk UHF ini mungkin akan lebih bagus lah. Nah teman-teman, ini Kampung Ciwangi, oh iya enakan ya alamnya lenglang, dan ke Balandongan itu mungkin hanya terhalangi oleh rumah Pak Budi. Sebab saya melewati rumah Pak Budi ya, panas. Kita lanjut ke Kapitan teman-teman. Saya ada di depan Posyandu Tataliwar Segitiga Cikundul ya. Ini dekat dengan rumah Pak Caca ya, tinggal
10 langkah sebetulnya saya bisa masuk ke rumah Pak Caca, namun karena kayaknya sudah mudik Pak Cacanya. Pak Cacanya sudah mudik ke Pangalengan kayaknya. Oke, ini terhalangi oleh posyandu ya, tapi mungkin masih bisa sampailah ke Hatong yang saya simpan di rumah. Nah, ini saya ada di kandang sapi Kapitan ya, sebelum kandang sapi. Setelah melewati Kampung Joglo, saat ini saya ada di dekat kandang sapi Kapitan. Di dekat pemakaman juga ya, ini ada pemakaman umum di Joglo ini ya teman-teman. Dulu perumahan Grasias, kemudian perumahan yang ada di bawah itu adalah lapang ya. Soalnya saya dengan teman-teman anak-anak Balandongan suka ke sana, ke sini ya, ke lapang main bola begitu. Enak nih di sini ya. Komo pemirsa sisaumnya anak ya es kalapa. Waduh, panas kieunya. Enak jika nak. Nah, ini saya ada di Kapitan di dekat bumi perkemahan ya. Ke kota Sukabumi pun terlihat sangat jelas ini. Masjid Agung kelihatan di sini ya, kubahnya kan keemasan ya. Kemudian ke Balandongan juga ini kelihatan, bahkan Gunung Gede pun bagian lerengnya sangat terlihat jelas. Kalau di situ ada antena, mungkin akan bisa menangkap sinyal ini 10 kilo ya. Ini dari tempat tinggal saya 3 kiloan teman-teman. Di sini mungkin jelas karena ada di tempat yang lebih tinggi. Begitu, kita lanjut ke Santiong ya teman-teman, atau ke setengah Kapitan atau ke Aceh ya, ada ke Aceh di sini, ada kawasan agrowisata Cikundul. Nah, ini saya ada di atas ke Aceh, kawasan agrowisata Cikundul. Ini sudah ditata ya, karena wilayah ini dulu sejak zaman Pak Muslih sudah dicanangkan sebagai kawasan zona pertanian ya, zona pertanian untuk kuliner situ ini. Jadi ya jangan digunasikan lah, jangan dialihfungsikan menjadi pemukiman begitu maksud ada zonasi untuk lahan ya. Jadi jangan dijadikan pemukiman, tetap jadikan kawasan ini sebagai kawasan pertanian atau zona pertanian begitu. Ini kan ada kaitannya dengan kebijakan nih ya. Nah teman-teman, ini saya ada di Santiong. Santiong mudah-mudahan masih bisa ditangkap dengan baik. Jarak ke Hatong yang saya simpan di rumah itu sekitar 3,5 kilo ya, 3,5 kilometer. Mudah-mudahan masih bisa menangkap sinyal, meskipun mungkin di sana cos-cosan ya. Cos-cosan WIP ini tinggal di Santiong ya. Oke, saya akan kembali atau pulang ke lewat Tegalaya. Nanti saya report lagi di Tegalaya ya, supaya terlihat bagaimana perubahan kekuatan Baofeng 8 watt ini. Saya ada di depan Al-Muawanah ya. Al-Muawanah sekolah MTS MI. Kemudian ini dekat Santiong juga. Dan ini jalan utama jadi agak bising dengan suara kendaraan teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ke Balandongan masih bisa ditangkap dengan baik sinyal di sini ya, supaya kita nanti ada bukti ke WIP, supaya WIP membeli HT atau Hatong yang 8 watt ya, atau ya 10 watt kalau pengen mah. Komo tambahan ku antena yang 5 watt juga sudah cukup ya, antena luar. Hanya mengandalkan tiang galvanis ya namanya teh 6 meter cekap baik-baik ya, HT nganggo antena. Saya ada di Tegalaya di depan warungnya Bapak Cangik. Bapak Cangik adalah teman saya. Ini sekitar 2 kilo ya ke Balandongan teman-teman. Kalau
di seri plus atau sistem zonasi kalau di sekolah mah ya. Ini sekitar 2 kilo. Jadi tidak masuk zonasi itu karena di atas 900 meter ya. Kamu lawan pancangi ke Semansawa masuk ya. Ada juga di sini SMK 4 ya. Kalau zonasi yang dipakai. Saya ini ada di Kampung Lembur Cukang ya. Mungkin dulu di kampung ini ada selokan yang jembatannya menggunakan cukang. Biasanya cukang nanti di dama nanti tina tangkal kalapa atau tina tetanggalan ageng ya. Sebelum ditembok tentu saja, soalnya penembokan jembatan zaman Belanda ya. Ini cukup indah ya alamnya. Kalau teman-teman ke sini, alamnya sangat indah karena di sini kita bisa melihat Bukit Cigedut ya. Kemudian kita juga masih bisa melihat Kota Sukabumi lah, dengan Gunung Gede ya. Kenampakan alamnya begitu eksotis, apalagi kalau senja kala ya, di sini enak. Teman-teman, sepertinya saya sudahi sampai di sini ya, di Kampung Rawabungur ya, menjelang memasuki ke Kampung Cibodas di SD Cicadas. Ini titik yang paling dekat lah, yang paling dekat tapi jauh ya sebetulnya. Kalau di dekat mah pasti jelas sekali ya. Ini sekali lagi UV 828 watt ya. Tadi yang pagi itu ke Santasi ya menggunakan 5 watt. Begitu, kita sudahi dulu ya, kita pulang.